Small listeners, pastinya sudah memasuki hari Jumat tanggal 11 April. Sepertinya kita sudah sekitar semingguan ya menjalani rutinitas setelah libur panjang. Nah, ini memunculkan banyak konten-konten juga yang membuat kata-kata post raya depression ya. Kayaknya semuanya kembali ke rutinitas dan bahkan kelelahan fisik karena bekerja dan juga mungkin untuk beraktivitas mulai muncul lagi setelah mungkin kemarin leha-leha di rumah, terus juga menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan banyaknya yang mungkin kembali ke kota merasakan lagi fenomena hustle culture. Nah, seperti apa sih hustle culture ini? Apakah kita tetap bisa menemukan hustle culture dengan kebahagiaan gitu ya? Hari ini kita akan membahasnya dalam Smart Happiness. Senang sekali Audrey Juana bisa menemani Anda pagi hari ini di jam 7 sampai dengan jam 8. Seperti biasa kita akan ketemu dengan motivator National Leadership and Happiness kita, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa, bahagia akhirnya ketemu lagi nih Pak Arfan. Setelah libur panjang ya, Pak Arfan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia, as always ya. As always, sudah kembali beraktivitas, ini jadi satu hal yang cukup bisa kita syukuri gitu ya, terutama cuaca juga hari ini cerah sekali. Nah, kita buka pagi hari ini dengan satu lagu, Stress Out. Ini kayaknya langsung banyak yang relate gitu ya. Balik-balik pekerjaan numpuk, THR udah habis, gaji udah menipis. Kenapa Pak Arfan angkat lagu ini untuk membuka siaran kita? Silakan. Terima kasih banyak Audrey, ini lagunya bagus sekali ya, agak nge-rap dikit tadi di awal. Judulnya adalah Stress Out dari 21 Pilots. Dan lagu ini sudah ditonton lebih dari 7,5 juta orang di YouTube ya. Jadi pasti teman-teman semua juga sudah cukup familiar ya dengan lagu Stress Out ini. Kenapa saya angkat lagu ini? Karena ini sesuai dengan tema kita yang kita angkat pada pagi hari ini. Judulnya adalah Terjebak Hustle Culture. Nah, nanti kita akan bahas itu hustle culture itu apa. Tapi ini memang sebuah fenomena di zaman yang serba sibuk ini ya, di zaman metaverse ini ya, di mana kita semua ini sibuk sampai kita nggak tahu lagi sebetulnya kita nyari apa sih dengan kesibukan yang begitu tinggi itu gitu ya. Nah, ini yang seringkali membuat kita terjebak gitu ya, seperti yang digambarkan oleh lagu Stress Out ini. Jadi lagu ini menceritakan mengenai seseorang yang merasa sangat tertekan dengan kehidupannya, dengan pekerjaannya, sehingga dia ingin kembali ke masa dia masih anak-anak gitu ya. Dan hanya menikmati kehidupan tanpa dibebani oleh hal-hal yang biasanya dipikirkan oleh orang dewasa gitu. Tapi kan karena itu nggak mungkin terjadi lagi. Dia sadar dia harus melakukan kewajibannya sebagai orang dewasa, harus mencari nafkah dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi ini dia sedang membayangkan aja gitu, ya membayangin, wah kalau kemarin kita kan ngebayangin, wah liburan enak banget ya, tahu-tahu udah habis masa liburan yang cukup panjang itu kok nggak terasa gitu ya. Nah, kalau ini dia membayangkan, wah kalau aku jadi anak-anak lagi nih enak banget nih, nggak terbebani dengan banyak tekanan-tekanan dan pekerjaan yang tidak pernah ada habisnya. Dia mengatakan begini dalam lagu ini, I wish I found some better sounds no one's ever heard. Aku harap aku bisa menemukan suara yang tidak pernah didengar oleh orang lain. I wish I had a better voice that sang some better words. Aku harap aku bisa bernyanyi lebih bagus, ya, dengan kata-kata yang lebih bagus. I wish I found some chords in an order that is new. Aku harap aku bisa menemukan nada yang baru. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. Aku harap aku tidak perlu menyair setiap kali aku bernyanyi. I was told when I get older, all my fears would shrink. Aku diberitahu bahwa saat aku semakin tua, ketakutanku akan semakin hilang. But now I'm insecure and I care what people think. Tetapi sekarang aku merasa tidak nyaman dan aku peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Ya. Kemudian wish we could turn back time to the good old days. Nah, dia lagi membayangkan ini ya. Aku harap aku bisa mengulang waktu ke masa lalu yang indah. When our mama sang us to sleep, but now we are stressed out. Ketika ibu kita dulu menyanyikan lagu tidur untuk kita, ya, tapi sekarang kita stres.
Wish we could turn back time to the good old days. Aku harap kita bisa mengulang waktu ke masa-masa lalu yang indah. Ya. Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. Kadang bau tertentu bisa membawaku kembali ke masa saat aku masih kecil dulu. How come I'm never able to identify where it's coming from? Kenapa ya? Aku nggak tahu ya bau itu datangnya dari mana. I'd make a candle out of it if I ever found it. Aku akan membuat lilin dan mungkin dari itu aku dapat menemukannya. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Mencoba untuk menjualnya tetapi tak pernah terjual. Aku hanya dapat menjualnya satu saja. I'd be to my brother cause we have the same nose. Aku bisa menjual kepada saudaraku karena kita memiliki hidung penciuman yang sama. Some clothes homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. Pakaian yang sama, buatan sendiri dekat dari sungai yang biasa kita jelajahi. But it would remind us of when nothing really mattered. Tapi itu akan mengingatkan kita saat tidak ada yang benar-benar penting, ya, seperti saat ini gitu ya. Out of student loans and 3 homes, we all would take the latter. Dari pinjaman mahasiswa dan rumah pohon, kita semua akan memilih yang terakhir ya. Wish we could turn back time to the good old days. Kuharap kita bisa mengulang waktu ke masa lalu yang indah. When our mama sang us to sleep, but now we are stressed out. Ketika ibu kita menyanyikan lagu tidur untuk kita, tetapi sekarang kita stres. Diulang-ulang terus sampai akhir tuh. Ya, kalimat itu diulang-ulang terus gitu ya. Nah itulah yang namanya stress out gitu ya dari 21 Pilots. Oke. Ini mungkin sering terjadi gitu ya Pak Arfan, ketika kita merasa stres, merasa capek dengan pekerjaan, pikiran pengen balik ke masa kecil, mungkin ya itu ya disuruh orang tua tidur siang tuh dulu kita benci banget gitu. Sekarang nyari-nyari waktu tidur siang aja susah banget gitu ya. Nanti kita akan bahas apakah memang kita itu selalu merasa ingin ke masa lalu gitu ya ketika kita menghadapi sesuatu tantangan ataupun juga challenge dalam hidup kita, bahkan tekanan. Setelah yang satu ini Pak Arfan dan juga small listeners yang mungkin ingin bergabung atau mungkin rasa relate ya, ini lagi hustle culture-nya banget nih karena after libur panjang gitu ya, pekerjaan numpuk, tekanan menumpuk. Silakan boleh sharing di 0812 11 12 959 ataupun juga di live chat YouTube kami di Radio Smart FM. So tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Oke, small listeners, banyak yang mengatakan kalau semakin dewasa, tekanan hidup, tuntutan hidup itu makin besar gitu ya. Rasanya ketika kita menghadapi hal itu, kita pengen balik ke masa-masa kecil, kita nggak tahu apa-apa, mungkin main bersama tetangga, main hujan. Dulu tantangannya ataupun challenge-nya itu cuman dimarahin orang tua gitu ya. Apakah ini sifat natural ya Pak Arfan, ketika kita menghadapi tantangan ataupun tekanan, ya kita pengennya balik ke masa-masa yang indah aja. Silakan Pak Arfan. Ya, itu sesuatu yang biasa ya dilakukan karena kan manusia itu selalu punya mekanisme dalam dirinya untuk menjadi kembali seimbang, balance gitu kan. Jadi kita emang selalu mencari ini gimana ya kok tekanan-tekanan begitu tinggi. Nah, kita bisa menciptakan tekanan itu salah satunya adalah dengan mengelola pikiran kita gitu ya. Pikiran dikelola supaya kita menciptakan sendiri tuh imajinasi di dalam kepala kita gitu. Hal-hal yang seperti tadi disampaikan oleh lagu Stress Out tadi ya itu ya. Itu kan imajinasi itu. Seolah-olah kita jadi masuk ke sebuah lorong waktu ya yang kita bisa menikmati, bisa leye-leye. Padahal itu hanya ada dalam pikiran kita. Itu pintar-pintarnya kita lah menciptakan pikiran-pikiran semacam itu untuk membuat kita lebih tenang. Tapi anyway, ya kita tetap harus menghadapi kan tantangan-tantangan dalam hidup ini kan. Karena kalau tidak dihadapi ya kita akan ketinggalan semakin jauh gitu, Audrey. Dan tekanan ataupun tuntutan yang sekarang dirasakan banyak orang gitu ya, yaitu hustle culture nih. Ini kayaknya nggak hanya di kota-kota besar ya, tapi juga kayaknya di seluruh Indonesia, di mana pekerjaan ini semakin menumpuk ataupun juga makin besar tuntutannya. Karena mungkin juga berkaitan dengan angka PHK yang cukup tinggi ya. Jadi mungkin sekarang banyak banget juga yang double job ataupun triple job bahkan nih Pak Arfan di pekerjaannya. Tapi kita samakan persepsi dulu terkait dengan hustle culture. Kalau dari perspektif Pak Arfan, seperti apa memandang hustle culture sendiri?
Ya, terima kasih Audrey. Jadi hustle culture itu adalah sebuah mindset yang mengagungkan kerja keras tanpa henti gitu. Intinya begitu. Oke. Ya, mengagungkan kerja keras tanpa henti, produktivitas yang berlebihan, Mhm. kemudian kesibukan-kesibukan yang ekstrim gitu. Sehingga kalau kita tidak sibuk itu kita merasa bersalah gitu. Oke. Ini sebuah mindset ya. Tapi talkshow ini sebetulnya agak berbahaya nih ya. Saya harus sampaikan dari awal ya. Ya. Disclaimernya begini. Jadi talkshow ini hanya buat orang yang sudah bekerja keras. Oke. Ya, Ya. karena ini talkshow ini akan sangat berbahaya sekali ketika yang mendengarkan itu adalah orang-orang yang belum bekerja keras, Mhm. yang sedikit-sedikit selalu ngomong work-life balance, Yes. sedikit-sedikit selalu ngomong healing, itu kan banyak kita dengar tuh sekarang itu ya. Betul, betul. Healing, baru dikasih tantangan sedikit, udah harus healing 2 hari nggak masuk, misalnya gitu ya. Talkshow ini bukan untuk orang-orang yang seperti itu. Oke. Ya, jadi ini disclaimer-nya ya. Talkshow ini bukan untuk orang-orang yang belum bekerja keras. Talkshow ini bukan untuk orang-orang yang masih santai-santai saja. Talkshow ini bukan untuk orang-orang yang bekerjanya hanya sesuai dengan perintah atasan. Bukan itu. Oke. Nah, talkshow ini adalah khusus saya peruntukkan bagi orang-orang yang sudah bekerja keras, yang kadang-kadang menganggap kerja keras tanpa henti itu adalah sebuah gaya hidup. Gitu. Oke. Itu yang namanya hustle culture gitu ya. Dan ini di satu sisi ini punya hal yang bagus tentu saja ya. Kan ada hal yang positif ya dari yang Pasti. namanya hustle culture ini. Apa coba kira-kira hal yang positif, Audrey? Mungkin bisa membuat image kita ataupun juga personal branding kita tuh sebagai karyawan yang aktif, yang rajin gitu ya Pak Arfan. Betul. Itu paling penting itu ya. Nah. Jadi kita membranding diri kita sebagai orang yang aktif, orang yang produktif, karyawan yang dicari banyak orang gitu Betul. ya, yang profesional gitu. Itu akan terbangun tuh branding seperti itu. Jadi hustle culture itu ada bagusnya gitu ya. Kemudian yang kedua juga adalah kita tentunya akan banyak dapat pujian juga dari orang gitu. Pasti. Karena kita selalu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang nggak bisa diem gitu ya, terlalu multitasking gitu ya. Kemudian tentu saja kita akan mendapatkan yang namanya kemajuan karir. Oke. Pasti karir kita akan maju itu, pasti ya, karena hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha, itu nggak pernah, ya. Dan tentu saja, apalagi bagi teman-teman yang seperti Audrey bilang tadi ya, double job atau triple job ya, moonlighting gitu ya istilahnya ya. Jadi pulang kerja tuh kadang-kadang masih aja ada di tempat lain sampai malam gitu ya. Dibawa ke rumah. Time, ya, mungkin weekend juga jadi apa, gimana gitu ya, dengan pekerjaan yang totally different dengan pekerjaan utama gitu ya. Ya tentunya akan lebih banyak uang gitu, tentunya. Nah, tetapi kita juga harus ingat gitu, ada hal-hal yang negatif juga yang muncul dari mindset yang seperti itu, mindset yang mengagungkan kerja keras yang tanpa henti. Apa itu hal-hal yang negatifnya? Ya nomor satu, kehilangan keseimbangan pasti. Gitu ya, kita jadi kehilangan keseimbangan. Ini sebenarnya kita mau ngapain sih ya di sini ya gitu ya. Akhirnya yang namanya orang kehilangan keseimbangan tuh akhirnya apa? Bertanya-tanya, bingung ya. Bayangin kalau Audrey kehilangan keseimbangan itu akhirnya apa? Jatuh. Nah itu. Jatuh apa? Jatuh sakit kan? Jatuh kan? Betul. Jatuh sakit gitu kan. Jadi yang memang harus dijaga dalam kehidupan kita ini adalah keseimbangan, balance. Makanya rumus tertinggi dalam kehidupan itu adalah balancing, keseimbangan. Nah, ketika kita terlalu mengagungkan kerja keras tanpa henti, akhirnya kita nggak seimbang. Nah, kalau nggak seimbang itu akhirnya jatuh. Muncullah masalah-masalah psikologis, bukan hanya masalah fisik, masalah kesehatan, tapi nanti akan muncul masalah-masalah psikologis. Seperti apa? Stres. Stres itu bagus loh sebenarnya ya. Nanti kapan-kapan kita bahas deh bahwa stres itu, stres is beautiful loh. Ya. Yang nggak boleh itu adalah kelebihan stres. Karena stres itu sesungguhnya adalah seperti multivitamin tuh, Audrey. Multivitamin, Multivitamin. Jadi multivitamin itu bagus banget. Jadi siapa yang bilang stres itu jelek? Stres itu sangat bagus. Nggak ada yang stres itu yang jelek. Yang jelek adalah porsinya. Kalau kita makan multivitamin, minum multivitamin, tapi porsinya kelebihan, nah itu akan menghasilkan masalah dalam tubuh kita gitu. Nah sama gitu, gitu ya. Jadi stres yang berlebihan itu akan tercipta dari adanya hustle culture ini. Kemudian juga kecemasan, karena kita seringkali cemas gitu ya ketika
nggak ada, kok kayaknya nggak ada pekerjaan, jadi kita cemas gitu. Ya, nah ini juga akan mengakibatkan gangguan psikologis. Satu lagi adalah burnout. Burnout, oke. Burnout ya ketika kita udah nggak tahu harus ngapain pada akhirnya ya, karena kita udah mengalami kejenuhan, udah mengalami ketegangan yang tingkat tinggi gitu. Nah ini yang harus kita siasati gitu ya kalau kita apa bekerja terlalu sibuk dan sampai kita bekerja tanpa henti ini. Hmm. Itu. Oke, jadi kan kalau tadi kita sudah mengenal ya, apa sih hal-hal positif dan juga mungkin yang kurang baik ya yang kita dapatkan ketika kita mungkin terjebak dalam hustle culture. Tapi dalam proses terjebak ini Pak Arfan, pasti kan cukup panjang gitu ya, ada step by step-nya. Mungkin yang nggak kita sadari ternyata kita udah benar-benar terjebak gitu. Boleh dijelaskan nggak Pak? Mungkin dari awal sampai dengan akhirnya benar-benar terjebak itu proses ataupun mungkin indikasi-indikasinya itu seperti apa supaya kita bisa sadari? A very good question ya. Pak, dijawab pertanyaan saya. Saya punya 3 pertanyaan. Oke. Jawabnya cuma yes or no gitu ya. Yes. Nomor 1, apakah kamu selalu merasa sibuk, stres, dan susah berhenti bekerja? Apa jawabannya? Yes, mungkin. Oke, 1, udah. Yang kedua, apakah kamu rela bekerja ekstra, mengorbankan aspek kehidupan yang lain? Misalnya apa? Mengorbankan kesehatan, mengorbankan kehidupan sosial. Tadinya mestinya ada kumpul-kumpul sama teman gitu, atau reunian, tapi kita kemudian memilih enggak deh, aku harus kerja gitu. Ya, memang ini harus sesuatu membutuhkan pengorbanan lah ya kalau mau sukses gitu ya. Kesehatan juga kita sebenarnya udah capek banget nih malam ini ya, udah mata itu rasanya udah nggak bisa diajak kompromi. Tapi kemudian kita bilang ya udah, namanya orang sukses harus ada pengorbanan. Ambil kopi, minum kopi, akhirnya kita begadang sampai pagi gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kamu rela bekerja seperti itu? Mengorbankan kesehatan, kehidupan sosial, dan sebagainya demi pekerjaanmu? Kalau Audrey sih kayaknya no ya, apalagi kalau misalnya keluarga ataupun kesehatan nih kayaknya konsep. Yang ketiga sekarang, apakah kamu suka punya rasa bersalah gitu? Punya rasa bersalah kalau hari itu kayaknya kurang produktif gitu ya. Kemudian tetap susah beristirahat meskipun sudah tidak ada pekerjaan lain yang tersisa. No, susah istirahat nggak sih, Pak Arfan? Nggak ya? Nah, kalau saya suka nih yang nomor 3 ini nih. Susah istirahat berarti? Bukan susah istirahatnya, muncul rasa bersalah. Guilty. Hari ini aku gak produktif banget ya gitu. Aduh, kok hari ini beginian aja ya. Ini kayak kemarin ya, saya merasa, aduh kok hari ini aku cuman pekerjaan saya kemarin seharian itu, Audrey, itu ngirimin ini ucapan minal aidin wal faizin. After dari hari ya. Senin sampai Kamis itu kerjaan saya itu ngirimin ucapan minal aidin wal faizin, balesin orang, terus kadang-kadang ada yang ngajak ngobrol dan sebagainya. Aduh, kok kayak habis waktu ya gitu. Kali merasa tidak produktif. Padahal itu sebetulnya itu sebuah kegiatan yang bagus ya, walaupun kayaknya rutinitas dan sebagainya, tapi itulah yang sebetulnya membuka komunikasi kita dengan klien-klien lama yang udah lama tidak terjangkau, kita bisa membuka lagi. Tapi kok gitu. Nah, saya tuh sering merasa gitu tuh, kayak merasa bersalah gitu ya. Ini kalau saya malah 3-tiganya kena nih saya nih. Jadi, apakah kamu selalu merasa sibuk, stres dan susah berhenti bekerja? Iya, gitu. Iya, saya tuh orangnya suka nggak ada jam kerja gitu, nggak ada jam office pasti. hours gitu. Yang ada working hours. Betul. Juga kerja, weekend juga kerja. Apakah kamu rela bekerja untuk mengorbankan aspek hidup lainnya? Nah, ini enggak. Ini enggak nih. Ini nomor 2 enggak. Tapi nomor 3 iya, muncul rasa bersalah kalau merasa satu hari itu kok nggak produktif gitu. Jadi sebenarnya jawabannya gini, jawab satu aja dari 3 pertanyaan itu, kita bilang satu yes saja, itu sudah tanda bahwa kita sudah masuk ke dalam hustle culture itu. Apalagi kalau saya jawabnya 2 ya? Udah hustle culture banget. Apalagi kan menjawabnya 1, 2, 3 tuh yes. Jadi itu indikasinya itu, jawab
pertanyaan itu aja. Oke, nah sembari smart listeners mungkin merenungkan juga ya 3 pertanyaan tadi, apakah totally yes ataupun hanya 2 yes atau hanya 1 yes, boleh Anda redungkan ataupun nanti juga respon ya, kira-kira Anda mendapat berapa yes di WA kita di 0812 11 12 959 atau juga bisa di live chat YouTube kami. Kita jeda dulu ya Pak Arfan ya. Setelah ini kita akan perdalam lagi terkait dengan makna bekerja mungkin ya. Kadang kita karena terlalu produktif, terlalu merasa semuanya harus dilakukan gitu ya. Kita lupa sebenarnya inti kita bekerja tuh ngapain sih? Ya, Setelah ya. yang satu ini pastinya tetap bersama kami dalam Smart Happiness.